Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi patepang deui sareng ibu di PJJ mata kuliah mekanika ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang osilasi. Jadi pertemuan ini masih bahasan kita tentang osilasi, tapi kita akan bahas osilasinya lebih lanjut. Maka ibu berikan judulnya osilasi lanjutan saja ya. Nah, mari kita simak. Maaf. Damped harmonic motion atau gerak harmonik teredam. Teredam itu artinya apa? Lama-kelamaan akan berhenti ya, jadi teredam. Nah, jadi setiap benda yang berosilasi umumnya akan berhenti berosilasi jika tidak digetarkan secara terus-menerus ya. Jadi otomatis berhenti ya kalau tidak diberikan gaya eksternalnya. Nah, kemudian benda yang pada mulanya bergetar atau berosilasi akan berhenti berosilasi karena mengalami redaman. Kemudian, redaman bisa saja terjadi akibat adanya gaya hambat atau gaya gesekan, di mana gaya hambat atau gaya gesekan itu merupakan gaya eksternalnya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa osilasi yang mengalami redaman disebut osilasi teredam. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan di pertemuan yang sebelumnya, di gambarnya itu tidak ada apa? Apa bedanya? Ada kalau di sini ada gaya gesekan atau ada gesekan udara, sehingga gaya pada sistem itu ada dua, ada gaya pemulih dan ada gaya gesek. Sedangkan di pertemuan sebelumnya kita asumsikan bahwa tidak ada gaya eksternal yang menghambat sistem. Jadi untuk yang kemarin itu diibaratkan atau diasumsikan bahwa balok yang kita geserkan di atas lantai tidak ada gaya gesekan antara balok dengan lantai gitu ya. Nah, kalau di sini di osilasi teredam untuk pertemuan sekarang kita akan membahas bagaimana sistem osilasi bendanya itu dengan tidak mengabaikan gaya eksternal berupa gaya gesek. Nah, sehingga kalau kita analisis fungsi persamaan geraknya menurut hukum 2 Newton, sigma F sama dengan mx double dot. Sigma F artinya sigma itu penjumlahan. Jadi gaya yang bekerja pada sebuah partikel atau sebuah benda itu bisa lebih dari satu. Nah, di sini ada berapa gaya yang bekerja? Coba kita lihat. Satu, ada gaya apa ini? Min Kx, yaitu gaya pemulih. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. F ges sebesar min Cx. Nah, kemudian ada X. X itu apa? X adalah perpindahan dari titik keseimbangan. Jadi atau secara mudahnya delta X-nya ya, pertambahan panjangnya. Sehingga mari kita substitusikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Sigma F sama dengan mx double dot. F-nya min Cx double dot. Min Cx dot untuk gaya gesek dikurangi dengan Kx. Min Kx untuk gaya pemulih sama dengan mx double dot. Nah, sehingga ketika kita kumpulkan dalam satu ruas diperoleh persamaan mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan 0. Nah, semua ruas kiri dan kanan dibagi dengan m, maka diperoleh x double dot plus c per m x dot plus k per m kali x sama dengan 0. Nah, kita definisikan dulu faktor redaman karena di sini ada faktor redaman sebesar gamma sama dengan c per 2m, maka kita bisa definisikan c per m itu sama dengan 2 gamma. Kemudian K per M di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa frekuensi sudut itu sebesar omega 0 sama dengan akar K per M. Maka K per M sama dengan omega 0 kuadrat. Maka diperolehlah persamaan gerak untuk gerak harmonik teredam itu X double dot plus 2 gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Nah, yang membedakan dengan analisis gerak harmonik
sederhana sebelumnya, di sini kita ada faktor 2 gamma x dot. Kalau sebelumnya kan gamma x double dot plus omega 0 kuadrat x saja ya, tidak ada 2 gamma x dot. Nah, yang membuat persamaannya lebih kompleks adalah adanya suku 2 gamma x dot ini. Nah, tapi tidak apa-apa, mari kita pelajari dengan pelan-pelan saja. Wow, aduh pusing ya lihatnya juga. Nah, lagunannya pelan-pelan. Nah, kita pelajari pertama dari persamaan gerak yang tadi, x double dot plus 2 gamma x dot plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0. Nah, untuk lebih simpelnya kita diferensialnya x dot itu kan d2dt dari x ya. Jadi supaya lebih simpel kita tulisnya d. Nah, jadi itu hanya penulisan saja, perbedaan penulisan untuk membuat lebih sederhana saja. Jadi d2x plus 2 gamma dx plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0. Nah, kemudian kita bikin x-nya itu dikeluarkan, d kuadrat plus 2 gamma d plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0. Sehingga solusi persamaan di atas menjadi, nah, untuk mendapatkan solusi itu tidak semudah tanpa redaman. Jadi di sini harus ada sedikit manipulasi matematis karena di sini kan persamaannya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ada 2 gamma d. Sehingga kita manipulasi matematisnya dulu. Kita hadirkan gamma kuadrat. Nah, yang ini maaf. Kita hadirkan untuk memanipulasinya gamma kuadrat di sini. Kan gamma kuadrat dikurangi gamma kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi sebetulnya tidak ada pengaruh secara matematisnya, hanya di sini untuk mempermudah saja supaya bentuknya kita dapat ini yang paling atas, a kuadrat min b kuadrat. Sehingga nanti kita bisa perkalian ini a min b bentuknya sama seperti a min b kali a plus b. Nah, maka ketika kita manipulasi matematis dengan menghadirkan gamma kuadrat, kita peroleh persamaannya menjadi persamaan yang ini. Nah, persamaan yang ini ya. Nah, kemudian persamaannya ini sudah bisa dilihat nih polanya, d plus gamma. Nih, d plus gamma kan udah mirip kayak ini ya, a kuadrat. Nah, kemudian b kuadratnya nih yang kita belum punya, maka kita manipulasi lagi. Gamma kuadrat min omega 0 kuadrat menjadi bentuknya b kuadrat. Nah, supaya bentuknya itu jadi kuadrat, maka kita manipulasi saja, diakarkan kemudian dikuadratkan. Karena bentuk akar kemudian di bentuk akar itu kan pangkat setengah, kemudian dikali 2 kan jadi 1. Jadi tidak ada pengaruh secara matematis, itu hanya manipulasi saja. Sehingga persamaan yang ini sudah sama dengan persamaan yang ini. Nah, sama kan? Maksudnya persamaan yang ini. Yang ini ya. Nah, udah itu, maka setelah kita bisa membentuk persamaan kuadrat a kuadrat min b kuadrat, kita uraikan menjadi bentuk ini. Yang paling atas a min b kali a plus b. Nah, jadi bentuknya sama ini dengan ini. Ini maaf bukan yang itu. Yang ini. Maaf, yang ini ya. Jadi ini. Yang ini bentuknya sama dengan yang ini. Ya. Yang ini